Hai semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu karya sastra anak di sekolah dasar. Nah, apakah ada yang masih ingat saat-saat Anda membaca buku cerita anak-anak? Saat-saat itu adalah ternyata saat-saat yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Sastra anak yang bukan hanya sekedar cerita anak-anak, tetapi juga merupakan alat untuk membantu anak-anak mengembangkan keterampilan bahasa, kognitif, dan juga emosi mereka. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana karya sastra anak dapat membantu anak-anak menjadi lebih kreatif, percaya diri, dan memiliki keterampilan berpikir kritis yang baik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita akan membahas tentang apresiasi karya sastra anak di sekolah dasar. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan pengertian dari apresiasi. Nah, apresiasi berasal dari kata lain, yaitu appreciatio, yang berarti memperhatikan atau menghargai. Dalam konteks sastra, apresiasi memiliki beberapa arti yang lebih besar, yaitu yang pertama, pengakuan melalui emosi atau kepekaan batin. Apresiasi dapat diartikan sebagai pengakuan atau penerimaan terhadap sesuatu karya sastra melalui emosi atau kepekaan batin. Yang kedua itu pemahaman dan pengakuan atas keindahan pengarang. Apresiasi juga dapat diartikan sebagai pemahaman dan pengakuan atas keindahan dan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu karya sastra anak. Selanjutnya ada komponen apresiasi. Ada 3 komponen yang mendasar, yaitu yang membantu proses apresiasi. Yang pertama itu adalah komponen kognitif. Komponen kognitif melibatkan proses pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu karya sastra. Yang kedua, komponen efektif. Komponen efektif melibatkan proses emosi dan kepekaan batin terhadap suatu karya sastra. Yang ketiga atau yang terakhir, komponen yang terakhir itu komponen evaluatif. Komponen evaluatif melibatkan proses penilaian dan pengakuan atas nilai-nilai yang terkandung dalam suatu karya sastra. Selanjutnya itu definisi apresiasi sastra. Nah, ada beberapa ahli sastra telah mendefinisikan apresiasi sastra, yaitu ada yang pertama itu Panuti Sudjiman 1988. Apresiasi sastra adalah apresiasi terhadap karya sastra yang didasarkan pada pemahaman. Yang kedua adalah Suparninan Natawidaja 1981. Apresiasi sastra adalah pemahaman dan kekaguman terhadap suatu karya seni atau budaya. Yang ketiga adalah Taringan 1984. Apresiasi sastra menurutnya adalah penilaian terhadap sebuah karya sastra dan memberikannya nilai yang masuk akal berdasarkan pengamatan dan juga pengalaman yang kritis dan juga bijaksana. Dengan demikian, apresiasi sastra adalah proses pemahaman, penilaian, dan pengakuan atas nilai-nilai yang terkandung dalam suatu karya sastra. Baik, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang kedua atau materi yang kedua, yakni pengembangan apresiasi karya sastra di sekolah dasar. Nah, yang pertama itu ada tujuan pendidikan sastra. Tujuan utama pendidikan sastra yaitu untuk menumbuhkan kecintaan siswa terhadap sastra, kritik sastra, dan proses kreativitas sastra. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan kemampuan menikmati dan menilai karya sastra yang dikenal dengan kompetensi apresiasi. Ada juga manfaat pendidikan sastra. Pendidikan sastra memiliki beberapa manfaat, itu yang pertama meningkatkan keterampilan bahasa dan juga kognitif. Pendidikan sastra membantu siswa meningkatkan keterampilan bahasa dan kognitif mereka, seperti kemampuan membaca, menulis, dan juga berbicara. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Pendidikan sastra membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan keterbukaan sastra serta kejujuran seperti kemampuan menganalisis, menilai, dan juga memecahkan masalah. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan menilai sastra dan dari berbagai perspektif. Pendidikan sastra membantu siswa menilai sastra dan berbagai perspektif, termasuk sejarah, sosial, psikologis, dan juga struktural. Selanjutnya yang keempat itu mengembangkan kemampuan menghargai keindahan karya sastra. Pendidikan sastra membantu siswa mengembangkan kemampuan menghargai keindahan karya sastra seperti kemampuan memahami dan menikmati bahasa, struktur, dan juga tema sastra. Yang kelima itu meningkatkan kemampuan komunikasi secara efektif. Pendidikan sastra membantu siswa meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif serta kemampuan menyampaikan gagasan, memahami pendapat orang lain, dan berdiskusi secara konstruktif.
Yang terakhir itu yang keenam, yakni mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Pendidikan sastra itu membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kreatif seperti kemampuan menghasilkan gagasan baru, memecahkan masalah secara inovatif, dan juga mengembangkan karya sastra yang unik. Nah, selanjutnya proses pembelajaran sastra. Proses pembelajaran sastra dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama mempelajari karya sastra secara langsung. Siswa dapat mempelajari karya sastra secara langsung tanpa harus mempelajari judul atau sinopsis terlebih dahulu. Yang kedua, menganalisis karya sastra dan berbagai perspektif. Siswa dapat menganalisis karya sastra dari berbagai perspektif termasuk sejarah, sosial, psikologis, dan juga struktural. Yang ketiga itu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan keterbukaan serta kejujuran. Yang keempat, mengembangkan keterampilan menulis dan juga membaca. Yang kelima itu mengembangkan keterampilan berkolaborasi. Siswa dapat mengembangkan keterampilan berkolaborasi secara efektif melalui kegiatan berdiskusi, mengajarkan proyek kelompok, dan berbagai gagasan dan pendapat. Dengan demikian, pendidikan sastra dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan menikmati dan menilai karya sastra serta meningkatkan keterampilan bahasa dan juga kognitif mereka. Selanjutnya kita akan beralih pada pembahasan yang terakhir, yakni pentingnya sastra anak dalam pembelajaran sastra di sekolah dasar. Sastra anak-anak memiliki peran penting dalam pembelajaran sastra di sekolah dasar. Sastra anak-anak dapat membantu anak-anak mengembangkan kemampuan bahasa, kognitif, dan juga emosi mereka. Karakteristik sastra anak-anak. Sastra anak-anak memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya unik dan juga penting dalam pembelajaran sastra, yaitu yang pertama adalah tema kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, impian, dan juga pengalaman anak. Mengapa demikian? Karena sastra anak-anak adalah syarat dengan tema-tema yang relevan dengan kehidupan anak-anak. Yang kedua itu bahasa yang sederhana dan juga mudah dipahami. Sastra anak-anak menggunakan bahasa yang sederhana dan juga dapat dipahami oleh kalangan anak-anak. Yang ketiga itu ilustrasi yang menarik. Sastra anak-anak seringkali dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik dan dapat membantu anak-anak memahami cerita. Yang keempat itu nilai-nilai yang dapat mempengaruhi pertumbuhan. Sastra anak-anak idealnya memiliki nilai-nilai yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak-anak seperti nilai-nilai kejujuran, kepedulian, dan juga kerjasama. Selanjutnya itu manfaat sastra anak-anak dalam pembelajaran sastra di sekolah dasar. Sastra anak-anak memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah meningkatkan kemampuan bahasa. Sastra anak-anak dapat membantu anak-anak meningkatkan kemampuan bahasa mereka, mengembangkan kemampuan kognitif, mengembangkan kemampuan emosi, meningkatkan minat baca. Dengan demikian, sastra anak-anak memiliki peran penting dalam pembelajaran sastra di sekolah dasar dan dapat membantu anak-anak mengembangkan kemampuan bahasa kognitif dan juga emosi mereka. Nah teman-teman, jadi kiranya itu saja yang dapat bisa saya jelaskan mengenai tentang apresiasi karya sastra di sekolah dasar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.